lihat di luar itu. Di luar itu Kayak ada lewat. Terus saya kan ada tirenya tuh kalau Heeh. kandang itu. Saya buka, kok nggak ada orang lewat, apa tadi mimpi atau apa. Tapi kalau itu merinding banget aku, Mas. Oh, berarti Soalnya pas dia tuh pakaiannya putih semua. nah, ada satu keunikan gitu kan. Jadi kan di Comberan itu ada namanya pohon salam. Nah, pohon salam itu kan ada akar yang kelihatan. Nah, di posisi akar itu yang nyala itu yang di apa itu? Sebelah sini ya, ibaratnya akar, sini itu nyala, nah sini itu enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu. Malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Bapak Pardi terkait dengan keseharian ataupun nanti punya pengalaman-pengalaman gaib, hal-hal yang bisa diceritakan untuk teman-teman semuanya. Oke, kita langsung saja. Kita akan ngobrol dengan Bapak Pardi. Selamat malam, Pak Pardi. Selamat malam, Mas. Gimana kabarnya, Pak Pardi? Alhamdulillah sehat, Mas. Sehat. Pak Pardi, untuk kegiatan sehari-hari sekarang apa? Biasa tani, sawah, ngarit gitu, Mas. Oh, kelihatan. Punya ternak? Ada Sapi atau sapi, kambing? sapi. Sapi. Banyak ya, Pak? Enggak sih, ya. Ya ada itu ya. Ada lah. Kambing ada? Kambing enggak, Mas. Enggak, hanya sapi ya. Sapi aja. Oke. Tahun ini gimana panennya? Panennya Bagus atau ada alhamdulillah yang kemarin panen pertama ya agak gitu. hasilnya enggak ini Hasilnya enggak sesuai. kurang sesuai. Karena penyakit atau kenapa? Itu kayak patah leher itu. Oh, patah leher. Oh, yang Tadinya mau berkata itu. Sudah berkata itu kalau sudah akan menguning itu udah patah itu, Mas. Jadi dongeng saya isi tadi. Udah diraisi karena patah itu. Kabuk gitu kan. Tapi ya enggak semuanya. Sebagian aja. Terus yang kedua ini panen kedua alhamdulillah. Lumayan bagus lah. Bagus dari yang pertama. Ya udah kita syukuri ya. Entah berapa pun yang penting kita sudah usaha untuk di pertanian. Ini Pak Pardi, dalam keseharian bertani ataupun banyak kan kalau di desa kan kita ya kadang malam ngumpul-ngumpul dengan teman ataupun zaman dulu punya pengalaman-pengalaman terkait dengan hal-hal yang janggal atau yang kayak itu ada nggak Pak Pardi? Iya pernah ada juga sih, Mas. Malam-malam ya sebenarnya belum begitu malam ya, masih sekitar jam berapa sekitar itu? Jam-jam habis sisa itu kan biasanya saya kan nongkrong dekat rumah itu, dekat jembatan dan itu kan pernah saya keluar terus mau ke tempat nongkrongan di dekat jembatan itu kok ada orang duduk pakai kerudung sarung gitu. Sarung hitam atau sarung kelihatan sih hitam sih, nggak kelihatan warnanya kayak apa itu nggak kelihatan. Terus dia tuh masih duduk, kayaknya kayak duduk gitu lah, di tumpuan kayu itu. Nah pas saya deketin itu, saya belum nyampe di tempat dia itu udah beralih dia itu. Beralih jalan atau hilang? Kayak jalan tapi ya yang agak gelap kan dulu kan penerangan juga. Oh belum seperti saat ini ya? Saat ini masih ya ada lampu jalan tapi belum kayak gini. Sekarang kan sudah terang. Itu saya deketin itu kok lama-lama kok menjauh. Itu kan ada jalan lama itu. Oh kayak ada lurung ya? Lurung itu di belakang rumah itu. Tak tengok-tengok kok nggak kelihatan, nggak ada. Nggak bawa senter nggak ada kelihatan gitu. Saya tungguin, siapa tahu kan biasanya kan orang mau kencing atau gimana kan kalau zaman dulu kan cuma ya golek gonceng rada sepi pinggir gampang apa piye ngono. Santene ora teko-teko. Tapi ya saya nggak takut, nggak berpikiran macam-macam sebelumnya. Tapi kok lama-lama kok agak merinding-merinding kok. Jangan-jangan ada hantu gitu. Tapi ya enggak terus aku lari itu enggak. Tapi pas merasa merinding itu langsung pindah atau masih di tempat situ? Masih di situ. Tapi cuma sebentar terus udah enggak apa-apa lah.
Paling ya gur apa aku ya. Nggak mikir yang jauh. Enggak mesti enggak mikir neko-neko ya. Enggak. Selain itu Mas, Selain itu Pardi, pernah ada? saya dulu masih jaga ayam di tempat Pak Basuki yang dekatnya Pak Juari itu. Ah, Kan dulu kan ada kandang di situ. kandang ayam Kandang potong ayam atau potong. ayam potong? Nah, itu ayamnya masih kecil, Sekitar umur sekitar berapa? umur semingguan kan belum dilebarin semua tadi. Ya, pas itu saya tidur itu ya setengah-setengah tidur. Itu kayak ada perempuan itu gendong anaknya satu di sini tuh. Digendong pakai tangan Enggak, kiri cuma atau kanan? tangan kiri. Cuma Gini. dicangklek gini loh. Oh, disangklek kayak, kayak Sudah sekitar kalau umuran anak ya sekitar 1 tahunan. tahun sudah ini ya. Terus Terus satu itu ditentek Tenteng. Itu dituntun umuran gitu. umuran berapa gitu kira-kira ya? Kalau yang udah jalan itu ya mungkin sekitar 3 tahunan. 3 tahunan. Itu mimpi atau memang lihat Kayak setengah-setengah itu loh Mas. Oh, setengah sadar. Jadi itu saya tidur itu enggak begitu pulas, enggak. Cuma baru gini Kayak terus delok apa lihat di luar itu. Di luar itu Kayak ada lewat. Terus Saya kan ada tirenya tuh kalau kandang itu. Saya buka, kok nggak ada orang lewat, apa tadi mimpi atau apa. Tapi kalau itu merinding banget aku Mas. Berarti Soalnya pas dia tuh pakaiannya putih semua. Jadi Putih. apa serba putih, Serba putih. rambutnya panjang atau Rambutnya pendek? panjang segini. Terus anak ini sudah punya rambut atau belum? Sudah punya rambut. Tapi dia pakaian apa tuh? Pakaiannya putih juga. Putih juga. Jadi di sini putih. Perasaan saya ya rambut- sama nggak begitu jelas ya. Heeh. Putih semua yang ditenteng, yang dituntun itu ya sama putih. Apa ini ya? Terus habis itu gimana Mas Pardi? Habis itu ya saya Kan rasa merinding tadi. merinding takut, ya Kayak agak takut lah. sendirian itu? Sendirian saya itu. Aduh ini apa ini saya pikir. Terus tak pikir-pikir, wah ini juga jalan lurung lama juga ya. Mungkin ada yang lewat. Nah, Udah, sehabis itu apa-apa lah. sehabis itu ini enggak apa? Langsung tetap apa langsung keruduan atau biasa saja atau biasa doa sebelum tidur. baca doa semampunya saya. Ya hafalan semampunya aja. Terus habis itu sudah sampai pagi lah. Sampai pagi itu saya tidur lagi tuh nggak ada apa-apa. Pernah juga itu ada lagi Mas ceritanya itu. Baru inget waktu masih di dulu kan ya ngarit ya dari kumpul ya di kadang sampai sore gitu sampai ya. sore hampir maghrib lah. Itu tuh di kan tempat saya ngarit itu ada kali. Kali itu loh. Airnya deres atau biasa saja Pak? Enggak deres, cuma ada kayak macam kedung apa namanya? Kedungan ya. Kubangan itu. Terus ada suara dari atas, tahu saya kan di atas ini. Sungainya kan di bawah sana tuh. Kayak ada orang mandi tuh, Pak. Persis kayak orang mandi kerucuk jebur-jebur itu. Terus tak pikir itu siapa jam segini kok mandi. Sudah sore. Saya ya udah hampir penuh saya bawa, kan cuma pakai bagor liri. Liri ya. Terus tak penuhin toh. Terus saya tengok, kan itu ada biasanya tempat mandi untuk kalau di sawah kalau hanya pepetan mandi situ. Untuk mandi. Saya tengok itu batunya nggak ada yang basah. Nggak ada yang basah. Dan airnya tenang enggak? Airnya tenang. Ini siapa tadi yang mandi? Tapi ya agak merinding juga. Terus saya cepet-cepet balik, terus ngemasi rumputnya itu, langsung pulang aku. Masih jalan kaki dulu. Jarak apa sampai rumah berapa menit kira-kira? Ya sekitar 10-an menit lebih lah. Ya lumayan ya. Lumayan. Malah sore-sore sampai rumah. lihatin itu gitu. Nyunggir sumpet. Sampai rumah pas maghrib itu, sampai pas adzan maghrib itu. Wah itu kalau sementara seingat saya itu. Dari pengalaman kan tadi ada yang pas pengalaman apa mau nongkrong dengan teman, kemudian pas apa jaga ayam potong,
Yang ketiga tadi ada pengalaman pasari rumput. Nah, ada lagi nggak Mas Pak Pardi? Saya ingat-ingat Mas, pernah itu Mas waktu malam satu suro Oh, kalau nggak suruh. salah. Di Comberan. Heeh. Kayaknya sama Mas Heru juga ya, sama Mas. Oh iya, 3 orang kalau nggak Tiga. salah. Ya, mungkin. Nah itu kan pernah di sana itu kita habis sholat ya, Sholat, ambil terus ambil wudhu, mandi. sholat, terus kita duduk-duduk pas di sekitar itu Ya Comberan. sekitar Somberan di tanah lapang sama batu ya itu. Itu. Kita kan pernah nemu apa itu akar yang Akar nyala itu. menyala Sama itu. daun. Iya. Pernah tak Mas? Iya, ya. Jadi ingat juga. Jadi ini teman-teman dulu kan saya dengan Mas Pardi ya 3 orang. Jadi malam satu suro itu kan zaman dulu ibaratnya gabut. Gabut. Nah, kemudian naik ke ke sumber Comberan. Biasanya kan kalau orang-orang tertentu kan kadang ada yang sesireh. Nah, ternyata kita naik ini nggak ketemu orang ya itu. Nggak, Pak. Hanya bertiga ya. bertiga. Kita sampai sana bertiga nggak ketemu orang, yang kadang mungkin ada ritual yang tertentu. Nah, kemudian kita sampai di Comberan, kita mandi itu, mandi, kemudian kita wudhu, nah kita sholat, sholat di sana. Nah setelah selesai sholat kan kita yus duduk bertiga, yus ngobrol-ngobrol sama amang-amang lah, ngobrol-amang-amang duduk-duduk. Nah suasana di Comberan itu kan gelap. Nah selang berapa menit lah itu atau berapa waktu itu, tahu-tahu itu ada beberapa akar ataupun daun yang di sekeliling kita duduk itu nyalanya putih itu ya. Jadi nyala putih beberapa, nah kemudian itu lama-lama makin banyak. Jadi sekeliling di sumber Comberan ini banyak daun yang kering itu nyala, kemudian ada beberapa akar yang kering ataupun ada yang akar-akar kecil itu yang masih nyala. Nah sisi lain kita juga dulu sempat ngambil pernah bawa pulang bawa pulang. Jadi kita itu ngambil seberapa, jadi nggak ngambil semuanya, kita ambil. Nah pas posisi mencari daun ataupun akar yang menyala, nah ada satu keunikan gitu. Jadi kan di Comberan itu ada namanya pohon salam. Nah pohon salam itu kan ada akar yang kelihatan. Nah di posisi akar itu yang nyala itu yang di sebelah sini ya, ibaratnya akar sini itu nyala, nah sini itu enggak. Gitu. Enggak nyala. Nah kemudian pas itu enggak bawa lading atau enggak bawa ini ya, karenanya sembari ini gabut. Pakai batu atau apa? Silet. 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 Jadi kan kita senggulai dompet ya, jadi saya dompet buka-buka dan yang silet. Nah itu kita kerik. Jadi akar yang nyala ini kita kerik, kita ambil kita cowes lah kulitnya, tapi sampai dalam itu masih nyala semuanya. Akhirnya kita bagi bertiga. Nah akarnya kan nggak habis, hanya kita ambil berapa, ini masih nyala yang posisi tengah. Udah terus kalau nggak salah kita langsung mungkin jam 1 atau jam 2 itu turun ya hasilnya. Nah kita turun sampai bawah itu kita benda yang kita bawa itu masih nyala. Nah kemudian kita udah sampai rumah masih nyala. Nah kalau saya dulu, jadi saya coba selama 2 hari, saya cek lagi, nanti sampai rumah 2 hari saya cek. Nah akar daun sama ini masih nyala. Nah selang 2 hari ini nggak nyala, nggak menyala. Kemudian kan saya berpikir apakah ini fosfor ya? Karena kan banyak atau hal-hal itu di tempat yang agak sejuk, kemudian lembab. Nah, kemudian juga kalau lokasinya juga kalau malam itu gelap, ya pikirnya kan fosfor. Saya center ya. Nah, saya pikir nyala tapi kok nggak nyala itu. Kok nggak nyala? Kalau fosfor kan biasanya kan nyala kan. Iya, kena sinar, habis kena sinar di tempat gelap nyala. Itu nggak nyala. Nah, saya coba lagi, saya pernah tenanora kan itu. Saya coba lagi, ternyata nggak nyala. Nah, ini pengalaman unik kita. Nah, kalau di Mas Pardi dulu daun yang nyala sama akar yang nyala dulu pernah dicoba atau diapakan? Kalau itu nggak saya coba, Mas. Cuma waktu ya selang mungkin sama ya 3 harian gitu. 3 hari. Tak tengok kan saya taruh di plastik gitu. Saya tengok pas
saya bawa ke tempat gelap itu nggak nggak nyala itu. nggak ada. Terus jangan coba juga atau enggak? Enggak coba. Saya coba saya bawa keluar loh, sinar matahari Oh, itu nggak pakai senter kan. Tak coba tak PP cara Jawa tak PP. Terus tak gonem juron ngomong petengan ora nggak nyala. Jadi kalau sehabis itu anu diapakan buat untuk ya, apa? maunya tak simpen tak Pak. Tak tahu ngerti Hilangnya nyandi ora ngerti ya saya. entah itu pas bersih katut Heeh. ke apa ke sapu dan sebagainya anjing. Nah, ini teman-teman pengalaman dulu ya. Kalau nggak salah itu bulan Suro 2008. Itu kita naik itu ya. Nah, tapi satu keunikan yang temanku yang satu lagi itu yang bawa kan tiga orang tadi. Nah, itu kan apa akar sama daun yang nyala itu kan ditanyakan temennya. Ditanyakan temennya, mungkin ada orang yang lebih tahu lah ibaratnya kan gitu. Ditanyakan, terus dia bilang suruh ngembalikan ke atasnya. Oh. Kayak itu akhirnya kan temen ini akhirnya ngomong bla 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 bla, wis saya kancani ini. Balik kan. Tapi ada syaratnya itu Mas seperti dulu. Jadi kan aku nggak ngomong sama jenengan, nggak ngerepoti, nggak capek. Jadi syarat itu selama 7 malam itu harus di sana. Jadi setiap malam, setiap malam 7 malam tidur di sana, subuh itu turun. Ya itu ya pengalaman. Jadi barangnya dibawa, kalau tempat yang saya bawa nggak saya balikin. Namun kan juga enggak. Nah, cuma yang teman satu lagi itu ditanyakan temennya itu suruh ngembalikan, tapi selama 7 malam itu harus di sana. Setelah itu selesai. Nah, kita biasanya dulu itu naiknya malam. Habis sisa lah. Habis sisa entah nanti jam 8, jam 9 atau jam berapa udah tidur di sana. 2 orang. Selama 7 malam. Nah, 7 malam. Bener 7 malam. Tapi enggak pas itu enggak nemuin apa-apa. Nah, enggak nemuin, cuma ini dulu kita ketemu rombongan. Jadi kan kalau nggak salah malam kedua kalau nggak ketiga itu ketemu rombongan. Jadi ada rombongan, kan kita sudah masuk dulu. Nah, kita sudah masuk, terus ada suara dari luar mau masuk Comberan. Nah, suara itu ada orang. Aku sama teman kan ngomong, kok ngerat teko rasa ngomong sih gitu. Akhirnya turun bla bla bla. Nah, sampai bawah kan kita duduk di Comberan sebelah kulon Rodoler kan yang watu. Sing dalan sekolah medhuk linggo ning ngono kuwi juga. Linggo duduk kan meneng wae ya. Terus dia masuk ke Comberan itu kalau nggak salah itu wundu atau apa ya. Dan terus ngomong salah satu itu. Menyapa ngomong bla 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 bla, kalau kita ngomong orang sini kan itu. Nah, kalau nggak salah dulu paguyuban, salah satu paguyuban di terahnya Kartosuro kalau nggak salah. Nah, di situ dia itu memasang tapak syahadat ain. Jadi dia itu sudah bermalam di situ 3 hari 3 malam puasa. Nah, kemudian yang malam terakhir, nah dia masang tapak syahadat ain di dekat sumber Comberan. Ada pohon. Nah, dekat pohon itu kan dulu ada tapak kaki 2, terus tulisan tapak syahadat ain, kalau enggak salah itu R. Siswa Laksono kan itu. Nah, posisi itu ya karena dia nyapa ngobrol-ngobrol, udah kita ngobrol akhirnya. Nah, di situ dia kan langsung masang tadi, masang tapak itu dengan caranya ritual lah. Saya enggak paham, hanya melihat udah selesai. Nah, entah berapa mungkin 1 jaman kalau salah, selesai dia keluar katanya itu nginep yang ini, yang atas kalau arah Comberan ke timur, yang biasanya camping mete yang batu-batu ada pohon mete di situ, katanya nginep di sana udah. Nah, saya dengan temennya akhirnya ya masih di situ, lama-lama ngantuk. Nah, ngantuk golek papan untuk kita tidur. Ya kadang tidur ning kayak songai watu, kadang gesen. Nah, pernah kita itu tidur di pereng batu yang Comberan itu sebelah timur. Itu kan ada tinggi, ada pohon ringin tinggi. Nah, kita kan kalau dulu itu samping sumber air yang ngalir itu kan bisa untuk naik. Nah, naik ke situ terus melompat ke timur, ada batunya, batu yang besar itu. Nah, tidur di situ, ngempereng ini.
Nah delalah itu ada celukan apa? Nyeluwek batu lho. Heeh. Nyeluwek akhir lomba. Jadi nganggo turu ya iso jingkrung ya. Nah turun yang ngono sampai esok. Ya kalau umpama itu sampai ngelindur atau apa ya nggak salah. Jatuh. Tapi ya apa ya zaman dulu itu nggak berpikir terus Heeh, wis boys. apa ya ora pikir nggak tiba wis penting mantap kan itu. Nah ini pengalaman. Nah sisi lain ini dulu kan niatnya setelah dari atas turun itu nggak pengen ketemu orang. Tapi Nah setiap kita turun subuh ketemu orang wis melipir dono kepot wong wis melipir golek dalane mesti setiap keluar ya wis medun gunung ku sarek melipir golek dalan pintasé kepot orang sini kepot orang nah, ya udah selesai. Nah tapi ini mas selama 7 hari di sana itu kita itu malah ini ya nggak diwerui kayak yang pertama tadi yo ndelok rasa wedi iki ora kaya biasane biasa-biasa wae lah. Terus yo ora ning swara-swara ora weruh apa wujudnya enggak ada. Itu yang anehnya itu. kayak Gitu. tenang ya. Heeh, tenang itu maksudnya. Jadi apa ya udah kita jalani ya karena dulu sing ngopo-opo ngajak kan aku ya karo kancaku kuwi mau pengen bae ya akhirnya koncone ning aku ora ngomong karo jenengan itu di apa masa itu. Itu pengalaman. Deh, ada lagi Mas. Kita tadi sharing apa? sharing pengalaman ya terkait dengan hal-hal yang ganjil. Nggak ada. Sudah itu ya. Cukup. Pak Pardi, terima kasih banyak atas ngobrol-ngobrolnya dan berbagi pengalamannya. Ya. Ini tadi kita ngobrol dengan Pak Pardi terkait dengan pengalaman-pengalaman hal yang gaib atau ganjil dan juga dulu kami pernah melakukan bareng, dolan bareng terus apa ketemu dengan hal-hal yang ganjil pas posisi malam Sabtu Suro di Jomberan. Nah ini adalah apa ya eksistensi terkait dengan kondisi alam ataupun kondisi energi yang ada sekitar akhirnya suatu proses kejadian akhirnya mewujud dan sisi lain adalah bentuk-bentuk entitas energi-energi yang muncul di sekeliling kita dan itu tidak semuanya akan seperti itu karena setiap entitas suatu energi itu akan berbeda mungkin dengan porsi orang yang lain si A, si B, si C sebagainya itu akan berbeda lagi seperti itu bisa juga terjadi sama kan ini. Nah ini adalah kondisi yang pernah kami alami akan berbeda lagi dengan pengalaman-pengalaman yang lain. Mungkin itu terima kasih banyak sampai ketemu di lain kesempatan.